Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pada kali ini kita akan berbicara tentang akhlak berikutnya, yakni tentang ikhlas. Perkara yang sering kali kita dengar, tapi kadang-kadang sebagian orang sulit untuk melakukannya. Karena itu kita akan bahas ikhlas ini untuk mendudukkannya dengan tepat agar tidak kemudian dianggap sesuatu yang berat. Ikhlas adalah ruh dari setiap amal kita. Karena dia yang menentukan setiap niatan kita dengan ikhlas. Ikhlas secara bahasa dari kata khalis, yakni jernih, bersih, tidak bercampur dengan yang lain. Ikhlas adalah mendasarkan amal kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah saja dengan cara ikhlas dalam beragama. Seringkali sebagian kita memahami ikhlas itu kalau bekerja ya tidak mengharapkan imbalan. Tentu kalimat yang benar, tapi seringkali juga salah persepsi. Tidak mendapatkan imbalan bukan berarti tidak digaji. Karenanya ikhlas bukan berarti tidak digaji. Ikhlas adalah bentuk profesional, di mana ikhlas adalah bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan amanah, sesuai dengan tanggung jawabnya. Lawan dari ikhlas adalah riya, yakni keinginan amal untuk dipuji, untuk dibanggakan orang lain. Ini namanya riya. Namun demikian, ketika orang melakukan suatu kebaikan, kalaupun ingin diniatkan untuk dilihat orang dengan niatan tetap untuk ikhlas, tapi niatannya adalah untuk ingin dicontoh orang lain karena itu kebaikan, itu pun tetap ikhlas, tidak disebut sebagai riya dan tidak masalah. Karena keteladanan memang artinya contoh, harus ditunjukkan. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi siapa yang memulai kegiatan-kegiatan yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang menirunya. Karena itu kita harus juga meneladankan kebaikan. Jadi kebaikan diperlihatkan pada orang lain selama kita niatkan kepada Allah sebagai niat yang ikhlas. Tapi kalaupun dengan itu kemudian kita dicontoh orang lain, maka tidak mengapa. Kalaupun kita ditanya, kenapa sih kita hidup harus ikhlas? Ada beberapa alasan. Pertama, manusia itu butuh tenang. Orang yang ikhlas adalah orang yang hidupnya tenang, tidak selalu menipu dirinya sendiri. Dia ikhlas melakukan sesuatu sehingga tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan kebanggaan dari orang lain. Dia ikhlas melakukan sesuatu. Yang kedua, manusia butuh kejelasan dan transparansi. Orang yang ikhlas pasti transparan, pasti jelas tindakannya. Itulah orang yang ikhlas. Yang ketiga, manusia ini butuh keteguhan. Karena mudah dibisikin orang. Nah, orang yang kemudian bisa teguh pada prinsip adalah mereka yang juga tindakannya ikhlas. Dan dia tidak mudah dibisikin orang, tidak mudah dihasut. Bahkan iblis pun tidak menghasut orang yang ikhlas. Allah sampaikan dalam surat Al-Hijr, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwayannahum ajma'in. Iblis mengatakan bahwa manusia-manusia yang ada di bumi itu pasti akan aku ganggu, pasti aku akan berikan bisikan-bisikan, aku akan tipu mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Karena itu seorang yang ikhlas, dia tidak mudah ditipu, tidak mudah dibisikin oleh setan. Yang keempat, kenapa kita butuh ikhlas? Karena Allah melihat kita bukan pada amal kita, tapi pada hati kita. Amal kita baik, tapi hati kita buruk, tentu menjadi masalah. Karena itu kita perbaiki terlebih dahulu hati kita. Itulah pentingnya kenapa harus ikhlas. Kalaupun kita ditanya, ciri orang ikhlas itu seperti apa sih?
Maka ciri orang ikhlas itu pertama, orang yang ikhlas itu tidak suka dipuji. Dia fokus pada pekerjaannya, dia fokus pada tujuannya. Orang ikhlas juga tidak berambisi untuk jadi pemimpin, tidak meraih jabatan dengan cara ini dan itu. Namun ketika dia diberikan amanah, maka fokusnya adalah membagi maslahat, membagi kebaikan, bukan tentang jabatan. Yang ketiga, ciri ikhlas itu adalah orang yang mau mendengarkan nasihat. Mudah kita menasihati orang, tapi kadang kita sulit menerima nasihat. Maka dengan itu jangan-jangan masih ada ketidakikhlasan dalam diri kita. Yang keempat, orang yang ikhlas itu dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Karena itu dia fokus bekerja. Sehingga tidak kemudian berhenti saat dihina. Atau makin semangat ketika dipuji, tidak. Dia ikhlas, dia tetap kemudian melakukan pekerjaannya, fokus pada tujuannya. Dan yang kelima, orang ikhlas itu adalah orang yang mudah melakukan amal baiknya sendiri. Dia lebih fokus untuk membagi kebaikan, bukan mengingat-ingat amal baiknya. Karena itu ada kalimat menarik dari Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, halakan nasu kulluhum illa al-ulama, wa halakal ulama kulluhum illa al-amilin, wa halakal amiluna kulluhum illa al-mukhlasin. Semua orang pasti hancur, kata Imam Ghazali, kecuali mereka yang berilmu. Dan semua orang ahli ilmu itu pasti juga hancur, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmu itu juga semua pasti hancur, kecuali mereka yang bisa mengamalkan dengan ikhlas. Karena itu kita harus belajar ikhlas. Dan kalau kita ditanya, gimana caranya bisa mudah mengikhlaskan sesuatu? Ada beberapa tips sederhana yang disampaikan para ulama untuk bisa ikhlas. Yang pertama, perbanyaklah berdoa untuk orang lain. Kita sering berdoa tapi kadang-kadang fokus untuk diri sendiri. Kita egois dalam berdoa. Maka apa salahnya kita doakan murid kita, guru kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita. Berdoalah untuk orang lain. Karena itu yang menambah ikhlas kita. Yang kedua, fokuslah pada kebermanfaatan, bukan formalitas. Bukan bungkusnya tapi pada isinya. Dan yang ketiga, cara mudah ikhlas adalah perbanyak untuk berterima kasih. Orang yang ikhlas, dia juga akan tahu bagaimana kebaikan orang lain, sehingga dia mudah mengucapkan terima kasih pada orang lain. Dan yang ketiga, kuatkan iman. Sebab hidup adalah menjalani takdir. Dengan kita meyakini bahwa apa yang terjadi ini adalah takdir dari Allah, kita akan ikhlas menjalaninya. Tapi kalau kita kemudian tidak meyakini ini takdir, ini adalah keburukan, ini adalah karena si fulan, bangkrut kita karena si fulan, karena si A dan si B, maka kita tidak akan pernah ikhlas menjalani hidup. Ikhlaskan hidup kita, perbanyak ilmu, kita jalani takdir sebagaimana ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Dengan itu kita akan mudah ikhlas, mudah menjalani hidup, kita tenang hidupnya, kita tidak mengejar pujian, tidak mengejar jabatan. Karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlas mengerjakan sesuatu. Wallahu ta'ala alam, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.